di sana pabrik yang berdiri dari zaman Belanda hingga sekarang, namanya pabrik Pina. Dimana ketika abad ke-20 ya Bandung ingin ditujukan menjadi pusat pemerintahan Hindia Belanda dikarenakan orang Belanda banyak jatuh korban di daerah Batavia karena ada wabah yang mematikan, namanya wabah malaria. Kalau wabah yang merindukan, malah rindu. Wah, ternyata lagi rindu Bu ya. Sama siapa Bu? Sama keluarga tentunya ya. Maka dikenal tuh. Sebabnya nanti akan mengambil kesimpulan dari adik kakaknya dan bapak ibunya, di mana di Bandung kok banyak bangunan Belanda. Contohnya di Jalan Dago ini. Bandung Utara menjadi tempat hunian orang Belanda sampai-sampai ke arah Lembang belum ada Bu bangunan Belanda. Repong Buntang, Westa, bangunan Belanda yang dikenal dengan namanya pengusaha perkebunan teh. Sebelah kanan di sini ada bangunan yang bentuknya seperti kapal laut, 3 bentuk, namanya Gedung Betriklar. Dan Jalan Dago ini melainkan dulunya hutan belantara yang rawan dengan binatang buas. Ya, rawan dengan binatang buas. Kenapa? Karena dulunya hutan belantara. Udaranya dirasakan seperti apa? Sejuk. Ya, kesejukan inilah tepatnya menjadi salah satu ya di mana para wisatawan ingin berkunjung kembali. Dan sampai-sampai ketika berjalan di Jalan Dago, ya, ketika pagi hari itu sangat tenang. Apalagi ketika tanggal muda, Pak. Iya. Sudah sejuk, ya, sejuk di hati, sejuk di dompet. Nanti nyangkatnya di Kartika Sari, Pak. Jadi oleh-oleh gitu kan. Nah, dan Jalan Dago kalau dilihat kiri kanannya Bapak Ibu. Banyak pembangunan ya, ketika dulu di sini hutan, ya, maka dikenal dari kata ngadagoan, adago-dagu, di mana saling menunggunya coba, yang dikenal di arah terminal dagu, maka dikenal tuh saling menunggu antar wilayah, sudah berkumpul dengan banyak lalu melanjutkan lagi perjalanannya, ya, di tengah kota Bandung. Ada yang berdagang, ada yang berbisnis, ataupun ada yang bertemu keluarganya, ya. Sekarang Jalan Dago sudah asli. Coba dilihat, ada bunga yang berwarna merah tidak? Di sebelah mana? Bunga yang berwarna merah yang digantung. Di trotoar ya, itu namanya bunga kastuba. Nah, ini kan. Itu namanya bunga kastuba. Bunga yang disenangi oleh para ibu-ibu dan wanita. Sampai-sampai kemudian kena pertanyaan Kak dari luar kota Bandung ketika saya bareng bersama teman-teman ya, dengan ada kamu di luar jalan ke Dago. Kemudian itu kenapa bunga kastubanya di Bandung kok pada digantung? Sama kemudian dijawab itu kayaknya bunga kastubanya lagi nunggu kepastian terus digantung Kak untuk disiram gitu kan. Nah itu dia salah satunya. Jalan itu sudah asli di mana utara di Bandung dikenal dengan hunian orang Belanda. Maka dikenal ada salah satu gunung yang bentuknya seperti perahu terbalik. Ada yang tahu nggak namanya gunung apa? Tangkuban Parahu. Tangkuban Parahu. Ada yang pernah main ke sana belum? Belum. Sudah. Sudah bertemu sama sang priang Bu di sana? Oh, enggak. Sangat bertemu ya. Maka dikenal Gunung Tangkuban Perahu berada di utara porosnya, di mana awal mula ketika Bandung dikenal dengan nama Bandung diambil dari nama artian kata bendungan. Ketika gunung yang sebelum ada Gunung Tangkuban Perahu itu meletus, namanya Gunung Sunda. Ketika Gunung Sunda meletus, kaldera dan laharnya itu mengalir ke salah satu sungai yang dinamai tadi. Ketika kita berjalan menggunakan bandros, sungai Citarum, maka dikenallah ya ada artian Kapendung, maka diambillah dari nama biasanya Bandung, Kapendung, gitu kan. Nah, kita akan melihat dengan salah satu gedung yang porosnya ke utara, ada salah satu sebuah ikon landmarknya kota Bandung. Dinamailah dengan sebutannya gedung Sate. Ya, kenapa bisa disebut gedung Sate? Wah, ada yang tahu? Enggak. Karena di atasnya menyerupai tusuk sate. Coba dihitung ada berapa bulatan? 5 deh. Ada 6 ya. 6. Di mana 6 itu menandakan biaya keseluruhan ketika masa pembangunan gedung sate ini bermakan habis hingga 6 juta gulden. Ya, dulunya bukan gedung sate namanya Bapak Ibu, namanya adalah KB. Coba ikutin sama Kang Fian lagi. KB, Government Development.
Iya, susah ya, gedung sate aja. Gedung sate. Dimana ketika inilah salah satu perencanaan Bandung ingin dijadikan pusat pemerintahan Hindia Belanda, namun semuanya gagal. Ya, karena ada resesi ekonomi, ya. Maka gagal semuanya. Bangunan-bangunan inilah menjadi salah satunya cagar budaya. Ya, dan tepatnya gedung sate sekarang digunakan untuk dimana bertugasnya Bapak Ridwan Kamil, seorang gubernur Jawa Barat. Ya, dimana kalau di arah gedung sate, Bapak Ibu yang cari kuliner nih, ingin cari sate, ya, yang dikenal di belakang gedung sate tuh. Sekarang pasti banyak yang barisnya, namanya sate gantung. Di belakang gedung sate ada Jalan Hayamuruk. Nah, di mana berdekatan dengan gedung sate ini pun ada salah satu taman, namanya Taman Lansia, taman teraman di kota Bandung, karena dijaganya sama dinosaurus. Tuh ada dinosaurusnya ya, ketawa lagi ya. Nah, dapatnya yang tadi sempatnya adik-adiknya ingin berkunjung ke Museum Geologi.